Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ja'ala al-iqtida' birrijali salihina al-akhyar min a'zamil qurbat al-musila ila ridha rabbil bariyat. Faqad amara Allah bidzalika fi muhkami ayatil bayyinat biqaulihi ulaika alladziina hadahumullahu fabihudahum muqtadih wa bil ittiba'i wal iktida'i birrijalis salihina yabul abdu rafi'ad darajat wa idrikul luhuqa bi khairil bariyat sayyidina Muhammadin ahlil ardi was samawat sallallahu wa sallama wa baraka wa majjada wa azzama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muqtadina bihi fil aqwal wal af'al wan niyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innad dina indallahil islam. Wa qala fi ayatin ukhra wa man yabtawi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Lil hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita baca dari kitab Nailur Raja sampai kepada tentang arkanul Islam, yaitu tentang rukun Islam yang 5. Rukun menurut bahasa janibus syai'il aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun. Tapi wastilahan, secara istilah, ibaratun an juz'i minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Artinya rukun secara istilah adalah merupakan keterangan tentang bagian minal mahiyah, dari apa dia yang sebenarnya, la tatahaqqaqu, tidak akan menjadi nyata, illa bihi, kecuali dengannya. Ini dikatakan rukun solat tidak akan dikatakan solat tanpa memenuhi rukunnya. Rukun Islam maka tidak akan dikatakan Islam tanpa memenuhi rukunnya. Dan rukun Islam tersebut disebutkan dalam kitab ini ada 5 yang akan kita bahas satu persatu. Arti Islam, al-istislam wal inqiyad, pasrah dan tunduk, itu tadi artinya secara bahasa. Namun secara syariat, al-inqiyadu lil ahkami syari'iyah, tunduk kepada hukum-hukum syariat. Jadi Islam itu, saya dikatakan muslim kalau saya tunduk kepada hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dibentur-benturkan. Yang taat kepada ajaran agama berarti bertentangan dengan Pancasila. Ini tidak benar. Biasanya selalu dibenturkan seperti itu. Dibentur-benturkan seperti itu tidak benar. Karena Pancasila pun pada dasarnya sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu arti daripada Islam. Artinya al-ma'na anal azza allati la tatahaqqu mahiyatul Islam illa biha khamsah. Secara bebas saya terjemahkan, orang tidak bisa dikatakan Islam kecuali ada 5 perkara secara nyata dalam dirinya. Dan kebetulan yang pertama daripada Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah,
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya asyhada at-tayakkun wal i'tiqad, yakin dan percaya, itu namanya bersaksi. Kalau atasyahadu artinya saya yakin dan percaya tiada Tuhan selain Allah, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ini yang perlu kita pahami. Oleh sebab itu ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan dan harus kita pahami. Apa ayat yang diantaranya harus kita perlu perhatikan dan kita pahami? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam An-Nisa ayat 140. Apa bunyi ayatnya? Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa istahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idam mithlahum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ketentuan, hukum yang tidak bisa diganggu gugat, hukum yang berlaku bagi ulama atau bukan ulama, bagi kiai atau bukan kiai, bagi orang muslim, baik orang alim atau bukan orang alim. Ketentuan Allah ini sudah berlaku dan ditetapkan dalam Al-Quran. Apa ketetapan Allah? Bahwasanya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lainnya. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin wairi. Bagaimana kalau kita duduk bersama mereka? Mereka mengadakan ritual, ini kan lagi rame ini ya, lagi rame orang yang bukan kiai, orang yang bukan ulama masuk gereja baca sholawatan. Ini lagi rame sekarang, mengucapkan selamat Natal. Nabi kita bukan para ulama tadi, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Yang kita pegangi adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka. Siapapun mereka yang bertentangan dengan Al-Quran adalah sampah yang harus kita buang. Dan kalau kita ikut-ikutan, maka karenanya kita bisa menjadi murtad. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wastahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idam mithlahum. Kalau ada orang merayakan hari Natalan, kita ikut merayakan hari Natalan, baca sholawat di situ, ikut mengucapkan hari Natal di situ, dan mengatakan saya tidak peduli kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh. Ini bukan orang, ini bukan ulama, tapi Allah yang tidak membolehkan. Loh, kalau gitu tidak Pancasialis? Ya tidak. Orang Yahudi harus yakin agama Yahudi yang paling benar. Orang Kristen harus yakin agama Kristen yang paling benar. Orang Hindu harus yakin agama Hindu yang paling benar. Sebagaimana juga orang Islam harus yakin agama Islam paling benar. Itu namanya Pancasialis. Saling menghargai, tidak boleh mengganggu. Orang Kristen tidak boleh mengganggu perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, puasa dan yang lainnya, ritual yang lainnya. Demikian juga orang Islam tidak boleh mengganggu perayaan hari raya orang Kristen. Orang Islam tidak boleh mengganggu perayaan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, apalagi agama yang ada di Indonesia. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan innad dina indallahil Islam, agama yang benar itu hanya Islam. Ini keyakinan umat Islam. Kalau kita mengatakan, Allah mengatakan yang benar hanya Islam, kita katakan semua agama benar, murtad kita. Kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dikatakan tadi, kalau duduk di satu tempat, suatu perayaan, di situ ada ucapan-ucapan yang selain ucapan orang Islam, di mana waliyadzubillah ya, waliyadzubillah,
kalau orang mengucapkan hari Natal itu ada konsekuensi tersendiri. Berarti mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan Allah sudah memberi keputusan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang berani berkata sesungguhnya Allah itu adalah Dia Al-Masih putra Maryam. Kita katakan thalithu thalatha. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Siapa yang mengatakan? Bukan pendapat ulama. Siapa yang mengatakan? Bukan pendapat saya. Tapi ini adalah jelas ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsekuensi yang pertama, kalau orang mengucapkan selamat hari Natal berarti dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Tuhan. Berarti orang yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan lakot kafar, telah kafir dia. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, berarti mengakui kalau Nabi Isa itu disalib. Orang yang mengucapkan selamat hari Natal itu sama seperti mengakui sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani Nabi Isa telah disalib. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan wa qauluhum inna qatannal masih Isa ibn Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dan dengan jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Siapa yang dihukum? Yaitu orang yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Nabi Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak juga menyalib Nabi Isa, tetapi murid Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa itu yang dibunuh oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Jadi kalau kita mengucapkan hari Natal sama seperti mengatakan Nabi Isa terbunuh dalam keadaan disalib. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang yang berpendapat seperti itu telah kafir dan murtad. Jadi apa yang saya sampaikan bukan memvonis fulan, tidak, tapi saya bicara apa adanya yang ada dalam Al-Quran. Dan saya tidak peduli kalau ada orang berteriak dengan lantangnya mengatakan mau apa, ya urusannya masing-masing. Kamu mau murtad urusan kamu, tapi agama tidak boleh dirubah. Karena kamu berkuasa, karena kamu menjadi pejabat, karena kamu menjadi raja, itu urusan kamu. Agama tetap agama, tidak boleh dirubah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ayol hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 85, wa man yabtawi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, membenarkan agama selain Islam, dia tidak akan diterima keyakinannya, tidak akan diterima agamanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ketegasan dari Allah. Allah menyampaikan tatkala ada ritual, tatkala ada perayaan-perayaan keagamaan agama lain, kita ikut di situ. Allah mengatakan innakum idan mithlahum. Kalau gitu kamu sama seperti mereka. Mereka kafir, kamu murtad. Mereka kafir, kamu munafik. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 140. Dan dengan jelas Allah mengatakan innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua orang munafik yang mengakui Tuhan selain Allah, dia mengaku Islam tapi ikut merayakan perayaan hari raya non-Islam, itu namanya munafik. Mereka akan dikumpulkan bersama orang kafir di neraka jahanam selama-lamanya kalau mereka tidak bersahadat dan tidak bertobat dari apa yang dilakukannya. Itulah rukun Islam yang pertama. Itulah rukun Islam, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau kita menentang rukun Islam yang pertama, habis kita bukan orang Islam sudah.
Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para ulama kita, para salaf kita menafsirkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tafsirkan amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dari firman Allah sesuai dengan kehendak Allah dan keinginan Allah. Tafsir yang diinginkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak boleh kita mengikuti perayaan-perayaan hari non-Islam. Bukan hanya Natal, bukan hanya Hindu, bukan hari raya Konghucu dan yang lain, semua agama selain agama Islam kita tidak boleh mengikutinya. Bahkan kita sangat gemar ya, kadangkala kita aneh kalau lagi banyak potongan hari raya tanggal 25 Desember hari Natal kita beli rame-rame, tidak boleh, itu haram. Kalau kita tahu sengaja dalam rangka juga ikut merayakan hari Natal, kita bisa murtad. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh yang bermadhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah, menafsirkan sebuah hadis Rasulullah. Tatkala Rasulullah masuk kota Madinah, sahabat merayakan hari raya yang dimana hari raya mereka itu adalah hari raya sebelum mereka masuk Islam. Mereka rayakan. Maka Rasulullah marah besar. Alaihissallahu qad abdala laguma. Tidakkah abdala lakum, kata Allah, kata Rasulullah, tidakkah Allah telah mengganti hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha? Kenapa kalian masih merayakan hari raya kafir kalian, hari raya yang bukan hari raya Islam? Hadis ini menjadi dalil bagi pengikut Imam Abu Hanifah, barang siapa menghadiahkan sebutir telur untuk ikut merayakan hari raya non-Islam, maka dia telah murtad dan kafir. Jadi ikut makan makanan hari Natal, ikut belanja ya karena potongan hari Natal, apalagi ikut memberi hadiah, apalagi ikut di gereja, apalagi juga ikut mengucapkan selamat. Nah, kita tidak peduli. Nabi saya bukan orang-orang yang ngaku ulama tapi pendapatnya menyimpang dari agama. Nabi saya bukan mereka. Nabi saya adalah Nabi Muhammad. Nah, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syahadat kita, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya saya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah sebagaimana yang kita ucapkan tadi, tidak boleh mengikuti dan meyakini selain Tuhan kita dan hari raya kita. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Amanna, kalau kita katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Amanna bi Rasulillah, kami beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan beriman dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan kehendak Rasulullah. Walaupun pernah nyantren kepada Jibril, sebagaimana Rasulullah juga menerima wahyu daripada Jibril, tapi pendapatnya berbeda dengan Nabi Muhammad, pendapatnya berbeda dengan Al-Quran, maka dia adalah sesat waliyadzubillah. Kalau dia dengan sengaja menentang Allah, menentang Al-Quran, menentang Nabi Muhammad, jelas dia adalah munafik atau murtad. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, tapi Al-Quran dan Al-Hadis yang menyampaikan. Ini ayyul hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita fahami bersama. Jadi oleh sebab itu, kalau para ulama ahli tasawuf mengartikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya mengularkan apapun yang ada di hati kita selain Allah. Kita hanya taat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengeluarkan apapun yang ada di hati kita selain Nabi Muhammad dan selain Allah, dan kita taat kepada Rasulullah dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita fahami bersama. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat, hati-hati. Kalau kita mati dalam keadaan keyakinan seperti tadi, berseberangan dengan Al-Quran, berseberangan dengan Nabi Muhammad, wal iyadzubillah. Hadis muttafaqun alaih menjelaskan bagaimana pada saat Nabi Muhammad melihat sekelompok umatnya yang digeret ke neraka jahanam, mereka sholat,
mereka haji, mereka berpuasa, dan tatkala digeret pada hari kiamat, Rasulullah berteriak, haulai ashabi, mereka umatku ya Allah, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, kenapa digeret, dilemparkan ke dalam neraka jahanam? Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu wahai Rasulullah tidak tahu ulah apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Mereka menghalalkan mengucapkan hari raya, bahkan mereka juga ikut merayakan hari raya. Mereka menghalalkan ucapan-ucapan terhadap agama lain yang pada dasarnya namanya toleransi beragama. Kita bebaskan, kita sebagai sesama anak bangsa, kita bebas. Yang Yahudi sekalipun dengan agama Yahudinya merayakan, yang Hindu dengan agama Hindunya, yang Kristen dengan agama Kristennya, kita tidak boleh mengganggu. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan merayakan hari raya yang bukan hari raya Islam, apalagi dengan ucapan-ucapan yang mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami bersama, ini yang harus kita pertahankan, karena kalau kita meyakini selain ini, waman yabtawi wairal islami dinan fala yuqbala minhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal hadirat, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, orang Yahudi mengatakan pengikut Nabi Ibrahim, orang Nasrani mengatakan mereka pengikut Nabi Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Yahudi dan Nasrani bukan pengikut Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bukanlah beragama Yahudi dan juga bukanlah beragama Nasrani, dan bukanlah beragama yang menyekutukan Allah. Apa penegasan dari Allah dalam surat Al Imran ayat 67? Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang beragama Yahudi, Nabi Ibrahim bukanlah orang yang beragama Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim seorang muslim yang lurus, tidak menuhankan selain Allah, muslim yang pasrah utuh kepada Allah, dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ada penegasan dari Allah tentang siapakah yang berhak mengatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim, inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina tabauhu wa hadzal ladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah mengatakan orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim, yang pantas mengaku pengikut Nabi Ibrahim, yang pantas mengatakan bertauhid seperti tauhidnya Nabi Ibrahim, adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Dan yang kedua adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, umat Nabi Muhammad yang berakidah sama dengan akidah Nabi Muhammad, tidak mempertuhankan selain Allah, tidak menabikan selain Nabi Muhammad, tidak merayakan hari raya selain hari raya yang dibolehkan oleh Allah dan dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya sampaikan, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan kembali, saya tidak akan menyinggung siapapun, tapi saya murni menyampaikan syariat Allah, dan saya tidak peduli siapapun yang teriak dengan urat lehernya yang kencang. Saya tidak peduli, karena Nabi saya bukan mereka. Nabi saya adalah Nabi Muhammad. Tuhan saya bukan mereka. Tuhan saya adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Itulah yang saya ikuti. Mudah-mudahan kita tidak sebagai umat Nabi Muhammad sholat, puasa, haji, tapi digeret, dilemparkan selamanya dalam neraka jahanam karena fahamnya dan cara beragamanya berbeda dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan Islam, kita tidak mempertuhankan selain Allah, kita tidak tunduk selain baginda Nabi Muhammad, dan dengan demikian kita berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.